Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, AL sukses bertani. Kalau kita bertani, harus memperhatikan banyak faktor. Jadi jangan kita hanya memperhatikan pupuknya, memperhatikan bibit, pemberantasan hamanya, tetapi kita melihat dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, salah satu faktor yang paling penting kita pelajari adalah faktor bibitnya atau faktor internal atau biasa kita kenal dengan faktor genetik. Nah, faktor genetik yaitu pembawa sifat keturunan. Kenapa kita perhatikan itu? Karena suatu tanaman akan menghasilkan tanaman yang bagus apabila indukannya atau bibit yang kita tanam juga bagus. Tidak mungkin tanaman menjadi bagus kalau bibitnya tidak bagus. Jadi ini hal utama yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor tanah. Dan yang paling penting adalah pH tanah. Nah, pH tanah yang bagus yaitu 6,5 sampai 7. Apabila di bawah 6, maka perlu dilakukan terapi, yaitu dengan cara memberikan kapur pertanian. Sebab kalau kita tetap membiarkan tanah dalam kondisi asam, maka sama artinya pupuk itu tidak berfungsi. Jadi beberapa unsur itu tidak bisa berfungsi dengan bagus manakala pH terlalu rendah. Kenapa? Karena dia terikat sehingga dia tidak bisa dimanfaatkan. Nah, begitu pula ada suatu zat tertentu yang bisa menyebabkan keracunan. Kenapa? Karena dia mudah sekali larut dalam tanah, sehingga dia bisa menimbulkan keracunan pada tanaman. Nah, kemudian setelah faktor tanah, kita harus lakukan juga pemeliharaan. Nah, pemeliharaan yaitu meliputi pemberantasan hama penyakit, kemudian pemberantasan gulma, termasuk pemberantasan tikus. Tapi yang paling perlu kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu harus diutamakan. Artinya sebelum tanaman terserang oleh hama penyakit, maka kita harus melakukan pencegahan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Nah, jadi penggunaan obat kimia itu nanti dilakukan apabila sudah tidak ada lagi cara lain yang bisa kita lakukan. Seandainya kita menggunakan pestisida yang berasal dari bahan kimia, maka harusnya menggunakan dosis yang paling rendah, yaitu menggunakan dosis yang paling rendah. Kemudian faktor lain yaitu pemupukan. Nah, pemupukan yang kita lakukan adalah pemupukan berimbang. Nah, pemupukan berimbang nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Nah, setelah itu pemupukan hendaknya menggunakan juga pupuk organik. Pupuk organik. Kenapa kita menggunakan organik? Karena pupuk organik memiliki kandungan yang lengkap, yaitu kandungan yang lengkap seperti unsur hara makro dan unsur hara mikro. Itulah yang bisa membuat tanaman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus. Nah, saudara-saudara sekalian,
Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan hubungi nomor kami di bawah ini, yaitu 085 397 277 984. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe.